ظاهرا وباطنا في الدين والدنيا والآخرة دافعة لكل شر جالبة لكل خير لنا ولوالدينا ولأولادنا وحبابنا ومشايخنا في الدين مع لطف والعافية وعلانية أن الله ينور قلوبنا وقوالبنا مع الهدى والتقى والعفاف والغنى والرضا واليقين والموت على دين الإسلام والإيمان بلا محنة ولا امتحان وبجاه سيدي ولد أدنان جامعة لكل نية صالحة وإلى حضرة الحبيب خصوصا إلى أرواح جميع الأنبياء والأولياء والشهداء والصالحين وخصوصا إلى أرواح جميع أهل القبور من المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات وخصوصا إلى روح قطب العلوم محمد بن محمد الغزالي وإلى روح قطب الحال سيدي أبي يزيد البسطامي وإلى روح قطب الشيخ عبد القادر الجيلاني وإلى روح محمد سمان بن عبد الكريم السمان المداني وإلى روح قطب البلاد رشيد محمد رشاد بن عبد الله كلامبيان البنجلي وإلى روح شيخنا كي حجي كشف الأنوار بن حجي إسماعيل وكي حجي أنang شعراني عارف وكي حجي شرواني عبدان بنجل وخصوصا إلى روح شيخنا ومربي روحنا أجي محمد زين بن عبد الغني سكومبل مرتبورا بسير النبي وعلي النبي وخصوصا إلى روح الإمام أبي زكريا يحيى صفو الدين النووي ومددنا مدادهم ومددنا بمدادهم ومددنا بمدادهم ومددنا مدادهم الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim al azizil alim adada kulli harfin kutiba yuktabu abadal abidin wa dahrad dahirin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli Allahumma iftah 'alaina futuhal 'arifin bi hikmatik wa anshur 'alaina rahmatak wa dhakkirna ma nasina ya dzal jalali wal ikram Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin salatan taj'aluna biha min ahli ilmi zahiran wa batinan wa tahsyuruna bi ibadika salihina fi dunyana wa akhirana wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Inna asdaqal hadis kitabullahi ta'ala wa khairul hadi hadi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah kullu bid'atin dhalalah kullu dhalalatin finnar wa kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Qala al-musannifu wa mu'allifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'na bihi wa bi ulumihi fid dharain amin. Bapak Ibu hadirin wal hadirat jamaah salat fardu maghrib wa ta'lim rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah senantiasa selalu kita bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang selalu memberikan kenikmatan-kenikmatan yang sangat banyak terhadap kita semua. Salawat serta salam tercurah terlimpah kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sahabat, kerabat, tabi'in wa tabi'in ila yaumil qiyamah. Sambil berniat i'tikaf pada ini masjid, nawaitu an a'takifa fi hadzal masjidi sunnatan lillahi ta'ala. Sahajaku beriktikaf pada ini masjid sunnah atasku karena Allah Subhanahu wa taala. Meneruskan kajian rutin kita, masih pembahasan di seputar kaifiyat salam, tata cara mengucapkan salam dan apa-apa yang berkaitan dengannya. Babu adabis salam, bermula ini bab menyatakan tentang adab-adab mengucapkan salam. An Abi Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu qala anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, telah bersabda Rasulullah, bahwasanya telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yusallimur rakibu alal mashi, selagi memberi salam oleh orang yang berkendaraan atas orang yang berjalan. Adabnya, jadi kalau kita berkendaraan hendak memberi salam, maka yang berkendaraan dulu yang memberi salam terhadap orang yang berjalan. Itu jika memungkinkan lah. Amunnya biasa di jalan raya yang banyak tuh kayaknya kada memungkinkan kan.
sekiranya memungkinkan ada kenalan atau kita hendak memberi salam dengan orang itu, nah kita bersepeda motor atau kita pakai mobil, buka kacanya, memungkinkan memberi salam, boleh itu memberi salam. Adabnya yang berkendaraan memberi salam kepada orang yang berjalan. Wal masyi alal qaid, yang memberi salam itu adabnya orang yang berjalan atau orang yang berdiri. Berjalan itu sama dengan berdiri, itulah atas orang yang duduk. Ada orang duduk-duduk, kita lewat, nah kita yang memberi salam, assalamualaikum, assalamualaikum. Nah, wal qalil alal katsir, yang sedikit memberi salam atas orang yang banyak. Adabnya hitungan banyak tuh 1 sampai 3 kan, kalimat jamak itu 1 sampai 3 itu banyak ya. Banyak tuh 3 orang tuh bisa dikatakan banyak tuh ya kan, jamak kan. Nah, mufrad tasniyah jamak. Wasaghiru alal kabir, orang yang kecil atau orang yang muda. Maunya awak aja halus tapi tua kan lain lagi ceritanya. Ini orang yang sagir ini maksudnya yang muda atas orang yang kabir, tua. Orang yang tua. Tapi tua ini bermacam-macam versi. Ada tua pengalaman, umurnya muda. Nah, ada yang kayak gitu, orangnya aja anum aja tapi kayak orang tua, minamanuha putungan. Nah, bahari ulun nih kisah lah. Ada nang bersuara ini aja jadi orang tua juga kayaknya, kayaknya bakalnya nih jadi minamanuha putungan aja. Artinya kalau jadi orang tua panjang umur ya, kalau alhamdulillah kan jadi orang tua. Jadi orang tua itu artinya panjang umur. Jadi bapak-bapak, jadi kakek-kakek kan panjang umur. Ada kisah. Kisah lah boleh, kalau ini kisah aja, kita santai aja. Kai ini 10 tahun sudah menduda kisahnya. Namanya Kai ini anak sudah kawin semua, tinggalkan cucu-cucu aja lagi yang kadang merawat. Nenek sudah tidak ada lagi. Nah kayak gitu. Pas Kai ini garing, sakit, jadi ujar yang cucu, Kai pian sakit tukarakan ubat aja. Apa aja Kai nukarakan aku ubat tuh pahit ke ya Kai. Nah kan ubat tuh pahit, tapi pahit menyembuhkan, tidak apa-apa. Pahit tapi menyembuhkan. Hendak Jakai aku minum obat yang pahit itu. Kalau obatnya manis Jakai aku mau aja. Ya sudah kayak aku cariakan yang manis, sirup. Biar aja kayak bayi pian. Yang penting sehat. Nah, ringkas kata si cucu ini mencariakan Kai sirup. Kai pian maliatai kalau masih maliatai aja Kai aku membaca kacamata. Nah itu bacai aturan pakainya di belakang tuh, nah di botol sirupnya tuh ada aturan pakainya. Ayo aja Kai, manis kalau obatnya nih Jakai, manis sirupnya kayak. Ayo aja Kai aku minum. Masang kacamata Kai, malam Jakai aku minum. Pasang kacamata, bacai Kai, rupanya ada aturan situ. Sebelum meminum dikocok dulu. Ulun ini bila mendengar kisah yang lucu tuh ulun merasa lucu juga soalnya kan, jadi wajar aja ulun ketawa umpat. Artinya ketawa bersama kita. Kalau ulun ini soalnya kan ketawa kan deremi ya. Kalau sebelum meminum bacaannya situ dikocok dulu.
Kai ini salah-salah pemahaman juga karena 10 tahun menduda. Maka Ustadz tadi ketawa banget. Nggak usah diteruskan kisahnya. Kalau orang anu ini salah paham bisa ngalih kan. Kalau salah paham ini kita, kalau salah paham itu ngalih, susah. Apa yang terjadi? Terjadilah. Keesokan harinya datang cucu. Kayak apa kai? Bungol aja kai. Ikam ini aja kai menyuruh aku tambah garing ya kai, lemah uratnya aja kai. Nah, rupanya ya itu tadi apa yang terjadilah tadi. Terus kita protes karena orang melihat di YouTube. Apa itu aja. Nah, jadi yang muda memberi salam kepada yang tua. Adab tuh. Bukan ya Nabi daripada golongan kami orang yang tidak menghormati yang tua dan yang tua tidak menyayangi yang muda. Nah, artinya bisa memposisikan tuh. Ini orang tua, ini orang yang muda, yang tua menyayangi yang muda menghormati yang tua. Nah, itu adab-adab mengucapkan salam. Wa an Abi Amamah Al-Bahili radhiyallahu ta'ala anhu qala Rasulullah sallallahu Nabi bersabda, inna aulan nas billahi man bada'ahum bisalam. Sesungguhnya orang yang sepaling aula orang yang sepaling aula manusia di sisi Allah, artinya yang aula ini yang bagus lah di sisi Allah, orang yang memulai mengucapkan salam. Nah, yang berdahulu itu bagus mengucapkan salam. Orang yang berdahulu mengucapkan salam ini orang yang aula, yang bagus di sisi Allah Subhanahu wa taala. Qila ya Rasulullah, wahai Rasulullah, ar-rajulani yaltaqiyani ayyuhuma yabda'u bisalam. Wahai Rasulullah, ada dua orang yang bertemu, lalu siapa juga kira-kira yang memulai berdahulu, yang mengucapkan salam itu kayak apa? Qala aulahuma billahi ta'ala. Orang yang pertama itu yang aula dari keduanya di sisi Allah. Nah, artinya siapa yang berdahulu itu yang bagus. Nah, kemudian bab istihbabi i'adati salam, bab sunnahnya mengulangi ucapan salam. Jadi salam itu diulang-ulang. Assalamualaikum, kadang-kadang penceramah tuh bisa, padahal ada yang menjawab cuma pina kurang semangat atau kada banyak yang menjawab, diulangi sidin salamnya, dianui sidin pulang, tambahi sidin pulang dengan doa-doa. Yang menjawab salam Yesidin mudah-mudahan ini dan itu, Yesidin mau menjawab kan, baru semangat menjawab. An Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu idza laqiya ahadukum akhahu falyusallim alaihi. Apabila bertemu salah seorang kalian akan saudaranya, maka hendaklah memberi salam kepadanya. Fa in halat bainahuma sajaratun au jidarun au hajarun sumalakiyahu fayusallim alaih. Nah, apabila salah seorang kalian bertemu akan saudaranya, maka memberi salam. Dan jika terhalang di antara keduanya akan dinding, terhalang pohon, terhalang dinding atau batu, kemudian dia ketemu lagi, maka hendaklah mengulangi, maksudnya daripada salamnya atasnya itu tadi. Artinya kawan tuh rupanya di sebelah situ, mendengar suara aja kita memberi salam.
Nanti kalau ketemu beri salam lagi kan, itu beri salam lagi. Keluar masuk saling ketemu enggak apa-apa, beri salam terus. Assalamualaikum, assalamualaikum. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an di dalam surah An-Nur ayat 61, ba'da a'udzubillahi minasyaitonir rajim, fa idza dakhaltum buyutan fasallimu ala anfusikum tahiyatan min 'indillahi mubarakatan thayyibah. Ini Qur'annya. Maka apabila kalian masuk akan rumah-rumah, fasallimu ala anfusikum, maka berilah salam atas kalian, atas diri kalian. Yang salam itu tahiyatan, penghormatan, min indillah, di sisi Allah, mubarakatan, menjadi keberkahan, thayyibatan, dan menjadi kebaikan. Jadi kalau hendak mendapatkan keberkahan, di salam itu ada. Kalau hendak mendapatkan kebaikan, di salam itu ada. Kalau hendak mendapatkan keselamatan, di salam itu juga ada. Nah, wa an Anas radhiyallahu taala anhu qala li Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, daripada Anas, telah bersabda bagiku oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya bunayya, wahai anakku, idza dakhalta ala ahlik, apabila engkau masuk atas keluarga engkau, maksudnya ke rumah itu keluarga lah, fasallim, maka beri salam olehmu, yakun barakatan alaik, nah niscaya menjadi keberkahan bagi ikam dan keluarga ikam. Jadi ya Rasulullah, kalau bahasa kitanya, kalau masuk ke rumah beri salam, beberkah tuh rumah tuh kayaknya. Rumah tuh beberkah, artinya rumah itu nanti banyak menyebabkan kebaikan-kebaikan di rumah tuh, gara-gara salam. Apalagi rumah dijadikan tempat mengaji. Tempat mengaji itu maksudnya ya yang baik, yang mengaji itu kan baik lah. Rumah dijadikan majelis, makanya ulama-ulama tuh banyak rumah beliau itu dijadikan majelis, bagus, berberkah, rumah tuh nyaman, rumah itu. Nah, dijadikan majelis, barang sekali sebulan kah, sekali seminggu kah, kumpuli ke kawanan, baca Quran di situ kan, baca salawat, baca zikir, baca tahlil di rumah seorang tuh. Ini tuan gurunya di rumah orang, terus bebacaan rumah seorang pas jadi kuburan. Artinya tuan gurunya ini diundangi ke wadah orang terus. Guru, jam malam ini hataman Quran di rumah, datang gurunya. Hataman Quran di rumah orang, guru malam ini bersalawatan di rumah kami, datang gurunya. Guru di rumah seorang nggak ada napa-napa. Nah jadi di rumah seorang juga. Makanya kata Mbah Maimun Zubair yang meninggal di Ma'la itu, rumah tuan guru itu jisidin, asal tuan gurunya beribadah di rumah tuh, karena kan di rumah itu, kalau rumah tuan guru itu, ini tuan guru nang lain lah, kalau ulun ini biasa aja, bukan mengisahkan ulun, gak ada. Nih tuan guru nang alim-alim ganal tuh, nah tua ulama yang alim-alim besar tuh, dia mengamalkan ilmunya di rumah itu. Sholat tahajud di rumah sidin kan, bayang sunnah-sunnah di rumah, kan mungkin sholat tahajud ke masjid kan, gak mungkin. Nah kalau Nabi itu sholat sunnah rawatib aja di rumah sidin, habis sembahyang wajib tuh bulik ke rumah sidin sembahyang sunat ba'diyahnya, qabliyahnya di rumah sidin. Tapi rumah sidin parak. Rumah Nabi kan dengan Madinah tuh apa, Masjid Nabawi kan mbak numah kan bahari. Namun kita wah ini tuan guru sembahyang qabliyah di rumah menunggu sidin betengah jam sampai kamat, orang gak ada betunggu sidin orang ya. Kalau misalnya imamnya misalnya jauh, imamnya ujar imam aku qabliyah di rumah aja, Allahu Akbar ya. Orang di sini lawas menunggui kada di imam, jadi mau kada mau qabliyahnya di masjid. Kalau Nabi itu kan qabliyah ba'diyah itu sering di rumah Nabi, habisnya nyaga masjid sini itu. Nah di rumah kalau mengamalkan ilmunya itu di rumah, baca Quran, baca salawat di rumah terus tuh. Jadi rumah tuan guru itu Mbah Maimun Zubair berkah. Kita ke rumah orang itu sini untung, ke rumah tuan guru yang kayak itu tuh untung. Ulun ada bisi guru kan, sidin tuh ahli ibadah, ndak sekali dua meninggal deh, sidin meninggal sudah sekitar 2 haul deh. Nah, kemarin haul yang kedua ulun bulik, beberapa ribu manusia yang datang acara haul tuh.
duduk di sejadah nih malam itu, wani betengah malaman di sejadah aja duduk sampai isya. Kalau ada acara kegiatan duduk di sejadah mutalaah, berzikir, baca Quran, baca salawat, baca burdah, baca dalailul khairat, baca apa-apa aja, istighfar dan segala itu betengah malaman di sejadah aja. Nah di rumah sidin seorang tuh. Jadi rumah sidin itu mengandung keberkahan karena di situ dilakukan ibadah kan. Nah, kayak gitu. Di samping itu pula kata Rasulullah, apabila kalian masuk ke rumah kepada keluarga kalian beri salam, yakun barakatan alaik, jadilah keberkahan atas engkau wa ala ahli baitik. Nah kan sekeluargaan dapat keberkahan. Kalau yang di rumah tuh guringan sudah tetap juga beri salam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, jadi rumah itu nyaman, saking nyamannya ya kadang ke masjid lagi kenyamanan pulang di rumah. Aku di rumah aja jangan nyamanan di rumah, kadang ke masjid lagi, sembahyang kadang ke masjid, jumatan kadang ke masjid, kenyamanan sudah di rumah. Nyaman bener di rumah, padahal perasaan ulun di masjid ini nyaman juga. Kayak ini kan nyaman, ada AC-nya, ada kipasnya, ada hambalnya ini. Nah ini apa perasaan sujud asa kulir bangun apa kandal benar nih. Nah dikira husuk benar doanya waktu sujud, soalnya kenyamanan kandal benar, tebal banget kan hambalnya. Pas kawan nih aja panjang benar doa sujud nih aja, ada sing bangunan lagi sekalinya merasakan kenyamanan hambal, kenyamanan sejadah aja. Mana ada berdoa mana ada bacaan, kenyamanan aja. Ini syukur nikmat, ini syukur nikmat kita. Allah memberi rezeki gasan ibadah kan, syukur nikmat ini yang Allah senang. Allah tuh senang, fa amma bi ni'mati rabbika fahaddis. Bila nikmat diberi Tuhan tuh gunakan ya, pernah ulun sampaikan itu, sering ulun sampaikan, bila banyak duit gunakan duit, keluarkan duit gasan ibadah. Nukar baju yang baik gasan sembahyang kan, nukar sejadah yang baik gasan sembahyang, nah, itu nukar minyak harum yang baik gasan ibadat. Minyak harum nih mun baunya nyaman, kawan dihigagin nyaman juga mencium kan. Mun minyak harum baunya misalnya maulah kawan mabuk dihiga mencium kayak apa, minik sekalian kawan dihiga mencium bau minyak harum cap tadung. Ada minyak harum cap kobra, itu ada dulu minyak harum cap kobra. Kalau minyak harumnya yang wah nyamannya, minyak harum buah habaib itu 1 gramnya itu ada yang sampai beberapa ratus ribu, berjuta ada minyak harum yang kayak garu apa segala macam tuh. Jadi jauran pernah mendengar di YouTube tuh ada, jangan sembarang akan palitakan minyak harum di sini. Amun minyak harum murahan di sini kalau orang minik kepala. Jangan sembarang akan palitakan tahu lah palitakan, sapuakan gitu nah. Palitakan. An Anasin radhiyallahu taala annahu marra ala sibyan fasalama alaihim. Nah, daripada Sayyidina Anas bahwasanya ia melewati atas anak-anak fasalama alaihim. Nah, Sayyidina Anas itu kalau melalui kakanakan diberi salamnya juga. Kakanakan kan kadang kita tahu gengsi beri salam kakanakan kada senang dengan kakanakan, ada orang tuh. Kalau Rasulullah itu senang dengan kakanakan. Kalau di perasaan ulun rami, kalau kakanakan tuh rami. Kalau nya kadeda kakanakan tuh ada remi. Di masjid tuh namun ada kakanakan rami. Biar rami ya, abutnya bukaan lah, sana sininya buka-buka. Tak nang wajar aja kan gak ada masalah kakanakannya. Kalau nya kakanakan tuh nya memang merasa di rumah sempit, di masjid luas nyamannya lari ya. Kalau biar aja kan, paham aja kita kan di rumah sempit, kesian rumahnya halus pas ke masjid lalu kayak nang lapas pada kandang, nah modelnya kan buka sana buka sininya, ada yang manjat tiangnya, ada apa juga biar biar aja rame. Karena bila Tuhannya aja di masjid
meninggal nantuhannya masjid itu kosong, berarti bakalan kosong masjid itu kalau nantuhannya kakanakan kededean. Kalau kakanakan banyak di masjid, ada harapan kita kadede ini gantinya. Nah, itu. Jadi kakanakan tuh ini hakun main di dalam masjid daripada main di pinggir jalan raya ya. Kalau kakanakan kita misalnya main di pinggir jalan raya, dudukan nongkrongan di pinggir jalan situ maghrib hakun ke masjidan, biarannya di masjid sambil main sembahyangnya kakanak aja juga kan, belum akil balik daripada ini buka sana buka sini di pinggir jalan. Nah hakun kayak itu. Nabi menyuruh apa, kufusibianakum indal maghrib paina sayatin yang tasirun, kata Rasulullah, bilanya maghrib tuh kakanakan tuh masuk akan sudah ke rumah, bila kada kawa bawai ke masjid, karena maghrib itu di luar itu banyak syaitan. Syaitan itu kan berbentuk yang memang syaitan, bisa ya syaitan berbentuk manusia, bisa aja juga jadi syaitan beikong berwujud, syaitan berwujud manusia sudah. Nah, jin yang memang berbentuk jin yang memang asli jin, ada jin yang berbentuk manusia, manusianya jadi jin tomang kan. Kalau tengah malam jadi hantu betangkup jadinya. Nah Sayyidina Anas itu beliau kalau ketemu kakanakan diberi salam, assalamualaikum. Ini secara tidak langsung juga mendidik kakanakan, memberi salam. Waqala, dan berkata Anas, Sayyidina Anas, karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaf'aluhu, kata Sayyidina Anas, Nabi pun juga seperti itu. Aku memberi salam kepada anak-anak karena Rasulullah juga memberi salam kepada kakanakan. Nah Nabi itu memberi salam juga dengan kakanakan, makanya Sayyidina Anas ngikut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi orang yang senang dengan kakanakan itu termasuk seperti akhlak Rasulullah, seperti akhlak Rasulullah. Makanya kalau hendak capat beenak tuh orang yang kisah orang kada beenak lah, kisah orang kada beenak tuh jadi peribahasanya kayak gitu. Kalau orang tuh lawas kada beenak, kada dikaruniai anak sudah kawin, itu senangi aja kakanakan, insya Allah nanti cepat tuh ketularan tuh, diberi Tuhan tuh kayak gitu. Amun sudah banyak ini tambah senang lagi, tambah banyak artinya ya. Kalau wallahu taala alam bisawab. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala, salah khilaf mohon maaf, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kita taufik dan hidayahnya, diberikan kita kekuatan lahir dan batin sehingga dapat menjalankan apa-apa yang diperintahkannya, menjauhi apa-apa yang menjadi larangannya, dimudahkan segala urusan-urusan kita di dunia wal akhirah. Ala tilkan niyah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin amin ya Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma rzuqna al-ikhlas bi talabil ilmi wa nashr bi jami'it ta'ah. Sallallahu alaihi Muhammadin wa ala alihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Masyaallah kan.